Kembali benda cagar budaya ditemukan di area hutan Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini berhasil ditemukan beberapa benda purbakala berupa fosil binatang purba. Di antaranya berupa fosil gading gajah dengan panjang sekitar 2 meter 70 cm. Kepala beserta tanduk Epileptobos atau genus banteng liar sekitar 1 meter dan beberapa bagian fosil tulang binatang yang lain. Untuk informasi selengkapnya, ikuti hasil penelusuran situs dan sejarah di kawasan hutan Tritik bersama Nganjuk TV. Beberapa fosil yang diperkirakan telah berumur ratusan ribu tahun tersebut ditemukan oleh Susilo, anggota komunitas pecinta sejarah Nganjuk, Kota Sejuk. Awalnya benda purbakala yang dilindungi oleh undang-undang tentang cagar budaya tersebut ditemukan dalam kondisi terlihat sebagian saja. Susilo menyangka bahwa benda aneh tersebut hanya berupa batu biasa yang tertimbun oleh tanah. Namun setelah diperhatikan ternyata berupa fosil. Oleh Susilo, fosil-fosil tersebut ditimbun kembali, kemudian dilaporkan ke Dinas Parporabut Nganjuk untuk diteruskan ke Balai Pelestarian Situs Manusia Purba BPSMP Sangiran, Jawa Tengah. Lantas oleh tim dari BPSMP Sangiran dilakukan penyelamatan dan diekskavasi agar aman dan tidak rusak. Untuk menghindari kerusakan, fosil digali untuk diperlihatkan seluruhnya, kemudian dibungkus dengan cairan kimia. Fosil-fosil yang berhasil diekskavasi dibawa ke Museum Anjuk Ladang untuk diteliti lebih lanjut. Kita penyelamatan fosil kita rencanakan selama 1 minggu Pak ya, 7 hari efektif kita melakukannya selama 5 hari. Kita sudah 3 hari kemarin masuk di hutan Tritik di peta 43 dan 49 kalau tidak salah. Nah itu kita sudah menyelamatkan sekitar 6 titik ya Pak ya. 6 titik itu terdiri dari fauna jenisnya itu ada 2, satu gading gajah atau fauna gajah, yang kedua itu ada kayak banteng. Terus kemudian ada satu lagi yang kita masih ragu, tapi nanti akan kita lakukan penelitian lebih lanjut apakah itu masuk Epileptobos, satu jenis dari banteng purba. Ya, jenis ini merupakan hal yang memang agak lain di situ ini. Apakah memang di situ ada endemi Epileptobos atau tidak, nanti kita akan lakukan penelitian lebih lanjut. Stratifikasi tanah ini masih masuk dalam lapisan sedimen anggota formasi gabuk berusia sekitar taruhlah 900.000 tahun yang lalu hingga sekitar 300.000 tahun yang lalu. Ya, setelah penyelamatan ini untuk sementara ini sebagai data tambahan untuk kita sewaktu kita melakukan penelitian kemarin pada bulan Oktober itu, ini merupakan lanjutan sehingga
Ini merupakan data tambahan untuk kami, sehingga jenis-jenis fauna di situs Tritik itu akan kita ketahui keragaman dan juga jenisnya apa saja. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tahun 2022 kita akan kembali ke sini dengan area survei yang lebih luas, karena untuk tahun 2021 kemarin kita baru mensurvei sekitar 9 petak perhutani ya Pak ya. Dari informasi yang kami terima itu sekitar 20 petak yang mengandung temuan, tapi baru 9 petak, sehingga masih banyak petak yang harus kita ketahui Pak di sini. Dibanding dengan situs purba daerah lain Pak, Tritik ini seperti apa Pak? Ya kalau kita membandingkan berarti harus dua hal Pak ya. Satu dari situs sama-sama situs paleontologi atau dia situs prasejarah. Nah itu kalau di Tritik ini saya melihatnya lapisan sedimennya masih sangat bagus. Namun penutupnya atau soil atau lapisan tanah yang sudah lapuk menjadi tanah, sedimen menjadi tanah itu sangat tebal. Memang ini agak menyulitkan kami di lapangan, tapi ini merupakan sebuah tantangan bagi kami, sehingga tantangan ini merupakan sebuah penyemangat kami untuk terus melakukan penelitian selanjutan di situs Tritik. Untuk menentukan termasuk jenis fauna apa atau jenis apa atau spesies apa, kita lakukan perbandingan anatomis Pak ya. Jadi dari anatomis fauna-fauna yang sudah dipublikasikan itu kita bandingkan, mulai dari morfologi, ukuran dan lain sebagainya, sehingga kita memakai konsep the present is the key to the past. Artinya bahwa fauna-fauna yang hidup pada masa sekarang itu tentu di masa yang lampau itu juga hidup. Yang membedakan hanya mungkin fauna yang zaman dulu itu sudah punah. Nah itu kan memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan sekarang. Misalnya kita berbicara masalah gajah yang sekarang masih hidup itu kan gajah yang jenisnya jenis Maximus, yaitu ada di Kalimantan. Yang di sini itu gajahnya gede-gede tapi memiliki kontur atau tekstur yang hampir sama, cuma ukurannya lebih besar. Ini kan sudah punah, sehingga bisa kita katakan untuk mengetahui jenisnya kita harus melakukan perbandingan Pak. Kita sudah memiliki di publikasi juga sudah banyak bahwa fauna-fauna yang ada di dunia yang pernah hidup itu kita sudah memiliki datanya, sehingga kita bandingkan dengan morfologi yang ada bersama seperti itu, sehingga kita bisa menentukan ini jenis fauna apa seperti itu dari perbandingan itu Pak. Kemungkinan untuk ditemukan fosil manusia purbanya seperti apa? Kalau kita berbicara manusia purba, itu adalah manusia itu merupakan rantai makanan tertinggi. Nah di situs Tritik kita sudah menemukan satu kemarin pas penelitian, kebetulan juga proses ekskavasi hasilnya itu ada gigi intinya gigi karnivor, bisa pantera atau macan Pak. Sehingga kalau kita berbicara masalah macan itu kan juga rantai makanan tertinggi, sehingga kemungkinan di sini ditemukan manusia purba cukup besar. Untuk budaya manusia purba apa pernah ditemukan Pak? Ya kalau kita berbicara masalah budaya memang agak berbeda Pak. Di bagian Jawa, dari bagian Jawa Timur ke bagian Jawa Tengah itu memang agak berbeda. Kalau kita ada di Jawa Tengah itu kita misalnya ambil sampel di situs Semedo itu sangat banyak artefaktual, bahkan dengan kuantitas dan kualitas prima. Kemudian kita ke arah timur itu ada Sangiran, di sana juga artefaktualnya sangat banyak. Namun kita semakin ke kiri atau ke arah timur itu semakin sedikit Pak. Apakah ini juga merupakan ciri khas tertentu? Karena kita selama ini saya meneliti dan juga bertanya kepada para ahli di bidang manusia purba. Misalnya kita ambil di situs Perning. Nah di situ ada manusia Perning, bocah Perning. Akan tetapi di situ belum ada artefaktualnya sampai sekarang. Faunanya banyak, tapi artefaktualnya belum ada. Nah, apakah di daerah Jawa Timur itu memang karakteristiknya seperti itu? Ini Tritik merupakan salah satu jendela Pak ya untuk membuka tabir itu, karena memang ini sangat berbeda dengan yang sisi barat. Kita mengambil wilayah misalnya kayak Bengawan Solo. Nah, di sisi barat Bengawan Solo, karena Bengawan Solo itu nembus pegunungan Kendeng, sisi baratnya sudah ketahuan ada Sangiran. Nah, di sisi timurnya ini yang sebelah selatan. Ini Tritik ini merupakan satu-satunya berdampingan dengan Kedung Brebes. Kedung Brebes kita sudah menemukan manusianya. Sedangkan di daerah timur baru juga ada satu yang di Trindil, di Perning. Nah di Perning itu kita menemukan manusia, tapi yang di sini daerah tengah ini belum, masih terbuka lebar untuk melakukan penelitian lanjutan. Satu lagi pertanyaan Pak, untuk menyelamatkan proses ekskavasi agar tidak rusak itu apakah ada teknik khusus Pak?
Ya, ada teknik khusus Pak. Jadi memang dari pengambilan data itu melalui teknik ekskavasi, memang kita ekskavasi tidak boleh tergesa-gesa karena sebenarnya ekskavasi itu kan merusak Pak ya. Nah, dari tanah yang kita rusak akan tetap kita mengambil data lapisan sedimennya seperti apa. Nah, kita galinya juga per 10 cm kita turun, 10 cm kita turun. Nah, itu kan data kita selamatkan. Baik melalui temuan in situ atau yang lolos sampai ke AYA tetap kita ambil. Nah, nanti kan untuk selanjutnya kita melalui proses rekonstruksi nanti ada repartisi, artinya pengembalian titik-titik koordinat temuan itu ke sebuah kotak ekskavasi yang kita gambar secara 3 dimensi. Nah, di situ kita bisa ketahuan bahwa di sini lapisan ini segala macam itu nanti bisa memberikan informasi yang lebih detail tentang satu situs satu titik yang diekskavasi seperti itu. Kalau untuk survei kita lebih menekankan kepada jenis-jenis fauna yang kita temukan atau artefaktual yang kita temukan secara horizontal ya, melampar atau secara luasan yang kita temukan titik-titik di mana terkait dengan sebaran temuan gitu Pak. Terus pemanfaatan poliuretan Pak. Okay. Itu gunanya apa? Poliuretan kita pakai untuk mengamankan temuan. Jadi kalau di lapangan itu kan temuan dalam kondisi masih basah, masih sama dengan kondisi alamiah dia ada di lapisan tanah. Setelah kita buka, itu nanti kalau kita bawa pasti akan lepas atau patah atau bisa dikatakan remuk. Nah, untuk meminimalkan kerusakan itu kita bungkus pakai poliuretan, kita bawa seperti apa adanya sehingga sampai ke sini untuk meminimalkan itu Pak. Sehingga poliuretan ini berguna untuk biar fauna atau fosil ini tidak rusak waktu kita angkat dari lokasi temuan. Sehingga kita bisa display nanti untuk pendidikan dan yang lain sebagainya untuk bisa memberikan informasi yang lebih detail kepada masyarakat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.